Kembali di Ayu Sore, pemirsa remaja D, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak, kondisinya berangsur membaik meski masih belum sadarkan diri. Sementara itu kuasa hukum tersangka Mario Dandi hari ini mendatangi korban namun tidak diizinkan masuk oleh pihak rumah sakit. Korban penganiayaan anak mantan pejabat hingga saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Menurut ayah korban, kondisi D menunjukkan perkembangan yang positif meski masih belum sadar dari koma. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Mario Dandi Satrio hari ini mendatangi rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Namun upaya ini gagal karena tidak mendapat izin dari pihak rumah sakit untuk menemui D. Kita belum tahu ya, jadi nggak apa-apa. Kami datang hari ini, ya kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Ya. Jadi ini belum sempat ya, karena mungkin belum dari rumah sakit mungkin belum izinkan, iya. Karena kan mungkin masih di ICU. Kehadiran tim kuasa hukum Mario ke rumah sakit hanya berlangsung selama 15 menit, namun pihaknya menyatakan akan terus berusaha menemui pihak keluarga. Selain kuasa hukum tersangka, hari ini Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur, Jakarta turut menjenguk korban D. Meski belum bisa bertemu langsung dengan D, namun pihak sekolah sempat menemui dan berbincang dengan ayah korban. Sebelumnya, video penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio sendirilah yang meminta temannya untuk merekam aksi penganiayaan tersebut. Kekasih Mario berinisial AG juga diduga hadir dan menyaksikan aksi penganiayaan brutal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan yang tengah menyita perhatian publik menurut ahli bisa dikategorikan sebagai spektator efek. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami psikolog keluarga Mbak Irma Gustiana. Selamat sore Mbak Irma. Selamat sore Mbak April. Baik, Mbak Irma, kalau dari sudut pandang Anda, bagaimana ini dari sisi psikologisnya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario? Oke, kalau kita lihat apa yang terjadi ini, saya melihat ada ciri di mana ciri kepribadiannya itu termasuk sadis ya Mbak April. Karena memang kalau kita lihat setelah dilakukannya penganiayaan, pelaku kelihatannya memiliki kepuasan, kegembiraan, euforia gitu. Sehingga ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut Mbak. Karena pada beberapa orang yang memiliki ciri kepribadian ini itu memiliki gangguan-gangguan mental. Salah satunya adalah antisosial. Nah, tapi kita serahkan kembali kepada pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis seperti apa sebetulnya kondisi psikologis dari si pelaku ini. Begitu Mbak April. Baik, Mbak Irma, ini sedang ramai tentang spektator efek. Apakah bisa dikategorikan Mario ini memiliki kepribadian spektator efek? Ya, jadi kalau kita mengacu pada spektator efek, ini sebetulnya adalah fenomena ya Mbak. Jadi fenomena di mana seseorang itu bisa bertingkah laku berbeda ketika ada penonton. Nah, pada pelaku-pelaku agresivitas, mereka biasanya memiliki dorongan itu semakin brutal dan sadis ketika ada orang-orang yang menyaksikan perilakunya Mbak, gitu. Dia bisa saja meminta orang lain untuk mendokumentasikan apa yang dia lakukan karena di situ ada sensasi kepuasannya Mbak, gitu. Sehingga memang itu yang perlu menjadi perhatian khusus juga ya secara psikologisnya. Apa yang menjadi trigger seseorang bisa melakukan hal tersebut, Mbak Irma? Ya, jadi kalau kita lihat Mbak April, tidak pernah ada satu faktor variabel atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan sadis atau brutal. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, kalau kita tarik mundur, itu kita bisa melihat dari segi pengasuhan. Bagaimana lingkungan sosial atau pengasuhan orang tuanya di masa kecil. Apakah dia dimanjakan atau justru dengan kekerasan. Lalu kemudian yang kedua, apakah pelaku tersebut memiliki trauma terhadap sesuatu hal, misalnya saja pelecehan atau kekerasan. Bisa jadi juga yang ketiga, ada variabel lain yaitu adanya gangguan
gangguan secara mental, bisa saja mungkin antisosial, sehingga sulit untuk bisa membaca situasi sosial atau memilah-milah harus seperti apa gitu terhadap orang lain. Lalu bisa juga pengaruh dari obat-obatan atau kecanduan tertentu. Nah, ini juga perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir memang kurangnya kontrol kemampuan dia untuk mengendalikan emosi. Dan kontrol ini itu dipelajari dari dia masih kecil sampai dia sedewasa ini. Sehingga variabel ini perlu untuk kita perhatikan. Karena memang tidak pernah ada satu faktor tunggal yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan sadis. Baik. Begitu Mbak April. Untuk mendeteksi perilaku ini apakah bisa Mbak? Lalu seperti apa treatmentnya untuk menyembuhkan? Ya, untuk bisa menentukan kepribadian seseorang tentu harus dilakukan assessment atau penilaian secara psikologis. Pastinya para psikolog klinis, rekan sejawat kami itu yang akan melakukan pemeriksaan untuk bisa menentukan sejauh mana pelaku memiliki masalah yang terkait dengan masalah psikis. Lalu kemudian ketika memang sudah ditemukan ya tindakannya ini memang kategorinya seperti apa. Karena derajat keparahannya itu juga bisa terukur nanti setelah dilakukan pemeriksaan secara psikologis. Lalu ya nanti kita lihat lagi nih Mbak April, seperti apa nanti, apakah nanti ada lanjutannya, harus ada bantuan secara medikal atau pemeriksaan secara psikologis lebih lengkap, itu nanti bisa kita serahkan kepada para pemeriksa. Begitu Mbak April. Baik, Mbak Irma, bisa tidak sih kita ini masing-masing individu mendeteksi diri sendiri apakah kita masuk ke dalam golongan spektator efek ini dan seperti apa ciri-cirinya? Ya, jadi kalau spektator efek ini kan efek ya, fenomena ketika seseorang melakukan sesuatu tapi dengan kehadiran orang lain dan kemudian dia merasa jadi berbeda begitu ya Mbak. Nah, sebetulnya seseorang itu punya kemampuan untuk kendalikan diri. Ya, jadi kita sebetulnya mampu untuk bisa mengelola dan kemudian menguasai pikiran kita sendiri sehingga kita tidak mengajak orang lain atau ikut serta melakukan sebuah tindakan tertentu. Sementara sebetulnya spektator efek ini bisa dimanfaatkan dari segi yang positif nih Mbak. Misalnya aspek yang terkait dengan sosial. Jadi kita mengajak orang lain untuk melakukan aktivitas sosial. Nah, itu adalah fenomena spektator efek tetapi yang kita manfaatkan dari segi yang positif. Jadi jangan sampai kita mengajak serta orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang mengarah kepada perilaku yang jahat atau kriminal. Begitu Mbak. Baik, Mbak Irma, terakhir apa yang harus dilakukan circle terdekat, apalagi keluarga, jika ada anggota keluarganya terindikasi mengalami spektator efek ini? Ya, yang pasti saya pesan gitu ya kepada kita keluarga-keluarga itu harus jauh lebih peka terhadap pola-pola kepribadian dan perkembangan emosi dari circle kita sendiri. Jadi dari anak-anak kita, pasangan kita, teman-teman kita seperti apa, atau kitanya sendiri. Nah, yang paling utama adalah ketika seseorang itu sudah mampu untuk bisa memetakan kondisi emosinya, dia perlu untuk belajar meregulasi emosi dengan tepat dan pastinya mencari daya dan upaya untuk bisa melepaskan emosi-emosi negatif itu dengan cara-cara yang tepat, sehat dan konstruktif. Nah, itu dimulai dari bagaimana keluarga mengajarkan anak-anaknya cara memecahkan masalah dengan tepat dan kemudian mengajarkan anak-anak mereka bagaimana bisa berempati terhadap lingkungan. Termasuk kita nih yang orang-orang dewasa. Kita juga perlu untuk meninggikan empati dan kemudian meluaskan hati kita sehingga kita tidak lagi melakukan tindakan atau aksi-aksi seperti ini. Begitu Mbak April. Baik, terima kasih Mbak Irma Gustiana sudah memberikan informasi kepada kita semua. Salam sehat selalu, selamat sore. Pemirsa, polisi meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan penanganan kasus anak ex pejabat pajak yang menganiaya anak pengurus GP Ansor. Berikut keterangan lengkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Penyidik tentunya sekali lagi saya sampaikan patuh dan taat ya pada hak anak sebagai kewajiban. Sekali lagi saya sampaikan sebagai kewajiban pemenuhan hak anak untuk dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
termasuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka sekali lagi dimohon dengan adanya kewajiban dalam pemenuhan hak terhadap anak, penyidikan masih berjalan dan sama-sama kita menunggu hasilnya. Dan kita berharap ini juga bisa mengedukasi. Ya, setelah ayah tersangka disorot karena memiliki harta kekayaan yang fantastis, kali ini perhatian tertuju kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Sosok Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Suryo Utomo viral lantaran tertangkap kamera menaiki motor gede atau moge bersama klub Blasting Rider Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani meminta Suryo Utomo segera menjelaskan kepada publik mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya sehingga bisa membeli motor Harley Davidson. Selanjutnya, Sri Mulyani juga meminta agar klub motor gede atau moge Blasting Rider Direktorat Jenderal Pajak juga dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat. Kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan berpotensi mendapat hukuman pidana. Hal itu jika memang AG terbukti memiliki peran dalam kasus penganiayaan. Setelah Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru berinisial S yang merupakan teman Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan, kini kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG justru membantah ikut merencanakan penganiayaan. Sementara sejumlah karangan bunga terpasang di depan Polres Metro Jakarta Selatan. Karangan bunga itu dikirim untuk mendukung pengungkapan kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap anak salah satu pengurus pimpinan pusat GP Ansor, D. Dari belasan karangan bunga yang terpasang, sebagian besar meminta polisi untuk menangkap teman wanita Mario berinisial AG. Sementara melalui kuasa hukumnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Pihak kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi ini yang tidak ada di media. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada kita. Sebelumnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dituding menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban D. AG disebut mengaku mendapat perlakuan tak baik dari David yang merupakan mantan AG hingga memicu emosi tersangka Mario. Jika memang terbukti memiliki peran dalam kasus penganiayaan, AG berpotensi dijerat pasal 55 KUHP dengan hukuman pidana. Ini dipicu dari pengaduan dia sebenarnya kepada pada pelaku, kan begitu ya. Nah, dipicu oleh pengaduan dia. Nah, tapi kemudian kan itu dibantah ya, bahwa ada larangan untuk tidak melakukan penganiayaan, bahkan setelah terjadi korban penganiayaan itu dia membantu mengangkat dan sebagainya. Nah, saya kira ini kita serahkan kepada penyidik gitu ya. Kita serahkan kepada penyidik sejauh mana perannya ya, peran orang-orang yang ada pada peristiwa itu di dalam peristiwa penganiayaan berat ini. Sementara terkait proses penanganan hukum kasus yang menimpa David, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kuasa hukum dari LBH GP Ansor.
Pasca viralnya penganiayaan yang dilakukan pemilik panti asuhan kepada anak asuhnya di Palembang, Sumatera Selatan, pemerintah Kota Palembang langsung memindahkan 18 anak yang ada di panti asuhan Fisabilillah Al-Amin. Polisi juga menyegel rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Delapan 18 anak panti asuhan Fisabilillah Al-Amin di Jalan Mangkubumi, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang dipindahkan petugas Dinas Sosial Kota Palembang ke rumah penampungan milik Dinas Sosial. Pemkot Palembang menyatakan kasus kekerasan terhadap anak panti asuhan ini diserahkan sepenuhnya ke kepolisian. Dan dari keterangan warga sekitar, panti asuhan milik pelaku Hidayatullah, 10 anak laki-laki dan 8 anak perempuan memang kerap dimarahi. Pelaku sering memarahi anak asuhnya jika salah memberikan uang kembalian ke warga yang berbelanja di warung milik pelaku. Kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada pihak Polrestabes ya. Sepenuhnya kita serahkan. Terus mengenai dari sisi penampungan anak-anak dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kota maupun Provinsi untuk mencari tempat penampungan dan itu sudah kita siapkan. Panti asuhan Fisabilillah Al-Amin milik Hidayatullah untuk sementara disegel dan digaris polisi oleh Polrestabes Palembang untuk kepentingan penyelidikan. Sementara pelaku kini masih diperiksa intensif. Sebelumnya, video anak panti asuhan yang kerap dianiaya oleh pemilik panti asuhan di Jalan Mangkubumi, Kota Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Ironisnya, sejumlah anak yang berkebutuhan khusus juga mendapat perlakuan kasar dan tindak kekerasan. Kasus ini bahkan mendapat perhatian khusus dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyesalkan kejadian tindak kekerasan ini. Muhadjir mengimbau agar semua yayasan panti asuhan melaksanakan pengasuhan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah dan masyarakat harus berpikir terkait sumber daya yang dibutuhkan jika ingin mendirikan panti asuhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru sekolah dasar tega mencabuli 5 siswanya yang sesama jenis selama 4 tahun. Pelaku beraksi saat menjadi pelaksana tugas kepala sekolah dan membuat para korbannya kini trauma. AS, guru sekolah dasar yang juga pelaksana tugas kepala sekolah di Trenggalek, Jawa Timur ini ditangkap karena dilaporkan telah mencabuli 5 siswanya yang sesama jenis. Pencabulan ini berlangsung selama 4 tahun terakhir di sekolah tempat pelaku mengabdi. Korban dicabuli di perpustakaan dengan dalih membantu pelaku menata buku. Akibat dicabuli, 5 korban pelaku kini trauma dan harus mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial. Korban dipanggil, dimintai tolong untuk membersihkan buku di perpustakaan. Kemudian di dalam perpustakaan ada yang dipeluk, ada yang dicium pipi, ada yang digesek-gesekan, mohon maaf, kelaminnya, tapi keadaannya masih baik korban maupun tersangka dalam keadaan berpakaian utuh. Berarti tidak ada sodomi. Dilakukan visum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Trenggalek. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan.